Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas terkait topik ketiga, yaitu bunyi bahasa atau fonologi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Saudara Putri. Terima kasih kesempatannya, moderator. Saya ingin bertanya, apa pendapat teman-teman terkait definisi fonologi? Mohon dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Putri. Baik, saya lanjutkan. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi fokus studinya, fonologi itu dibagi menjadi dua, yaitu dua cabang, yakni fonetik dan fonemik. Di mana dalam pengertian fonetik itu ialah bagian fonologi yang mempelajari perkara menghasilkan bunyi yang menurut fungsinya sebagai pembeda guna. Demikian jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Hana. Bagaimana Saudari Putri atas jawabannya? Apa dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Saudari Fuji. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fuji Pramulya dengan NIM akhir 0928. Izin bertanya, bagaimanakah kedudukan fonologi dalam cabang linguistik dan perannya dalam bahasa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fuji. Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya. Izin menjawab, moderator. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fuji. Yang pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan fonologi dalam cabang linguistik dan perannya dalam bahasa? Menurut saya, fonologi dalam linguistik kedudukannya sebagai cabang berkedudukan sebagai cabang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran atau bunyi-bunyi secara umum, di samping mempelajari fungsi perilaku serta organisasi bunyi sebagai unsur-unsur linguistik, fonologi mempelajari juga yang lebih netral terhadap bunyi-bunyi sebagai fenomena dalam dunia fisik atau unsur-unsur fonologikal, anatomikal, dan psikologikal, serta neurologikal manusia yang membuat atau memproduksi bunyi itu. Fonologi secara konsep menentukan fungsi bunyi dalam pembedaan makna. Jika diikuti dengan Roger Lewis di atas menyatakan bahwa fonologi memiliki dua cakupan, yaitu cakupan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, fonologi
pelajari bunyi-bunyi bahasa baik bunyi-bunyi umum ataupun perbedaan makna, serta fonologi dalam bahasa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam membedakan maksud dan arti dari bunyi-bunyi dalam bunyi-bunyi atau simbol bunyi bahasa. Sekian moderator. Baik, terima kasih jawabannya Saudara Ardi. Bagaimana Saudara Puji? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dimengerti. Baik, silakan teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silakan Saudara Ilham. Baik, pertanyaannya, apa saja contoh dari fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilham terkait contoh-contoh fonetik artikulatoris, akustis, dan fonetik auditoris. Yang pertama, contoh fonetik artikulatoris, misalnya saat kita berbicara, menggunakan alat ucap dan mengklasifikasikannya. Selanjutnya, contoh fonetik artikulatoris, maksud saya contoh fonetik akustis adalah saat kita memetik tali gitar, maka tali gitar akan bergetar sehingga menyebabkan udara bergetar pula, dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Selanjutnya, contoh fonetik auditoris adalah saat telinga kita mendengarkan bunyi bahasa sebagai getaran udara. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Rizky. Bagaimana Saudara Ilham? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Rizky. Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Saudara Eka. Baiklah, pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan pembelajaran fonologi kepada peserta didik di sekolah dasar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Eka. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan Saudara Ardi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Eka. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan pembelajaran fonologi kepada peserta didik SD? Menurut saya, kita sebagai calon seorang guru dapat mengaitkan pembelajaran fonologi kepada peserta didik sekolah dasar, yaitu dengan cara memanfaatkan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, instruksikan siswa untuk membaca teks yang telah disediakan yang memiliki kata-kata asing atau kata-kata sulit, kemudian instruksikan siswa untuk mendata kata-kata asing atau kata-kata sulit itu, kemudian instruksikan siswa untuk mencari makna dari tiap kata-kata tersebut dengan kamus atau sumber referensi lainnya yang tersedia. Dari kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh menerapkan pembelajaran fonologi di sekolah dasar. Sekian, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Ardi. Bagaimana Saudari Eka jawabannya? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, maka kita telah selesai pada topik yang ketiga ini. Kita akan lanjut kepada pembahasan kita, yaitu topik yang keempat, terkait struktur bahasa, yaitu fonologi dan morfologi. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait topik 4 ini, silakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Diana. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya tentang morfologi. Apa yang dimaksud dengan morfologi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Diana. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Diana. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan Saudara Eka.
Morfologi adalah ilmu cabang tata bahasa yang membicarakan hubungan gramatikal bagian-bagian intern kata atau dengan kata lain. Morfologi ini merupakan bidang linguistik yang mempelajari hubungan antar morfem yang satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfologi juga bisa berarti bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan kata terhadap golongan kata dan arti kata. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi ini mempelajari bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Eka. Bagaimana Saudara Diana? Baik, terima kasih dapat dipahami. Terima kasih kembali. Baik, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait topik 4 ini, silakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Tiara. Baik, terima kasih. Bagaimana proses morfologi itu terjadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Tiara. Izin menjawab, moderator. Silakan. Yang disebut dengan proses morfologis yaitu cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Tiara? Baik, terima kasih. Dapat saya pahami. Baik, terima kasih kembali. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait topik 3 ini. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Ginsa. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apa saja proses-proses morfologi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu Saudara Ginsa bertanya terkait bagaimana proses-proses morfologi. Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Ginsa. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Menurut Samsuri pada 190-193, proses morfologi meliputi ketiga perubahan intern, yang keempat suplisi, dan yang kelima adalah modifikasi kosong. Nah, aplikasi merupakan penggabungan akar kata atau pokok-pokok dengan afiks. Afiks ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena disebut awalan atau prefiks. Afiks disebut sisipan atau infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran atau sufiks terletak di akhir kata. Dalam bahasa Indonesia, dengan bantuan afiks, kita akan mengetahui kategori kata, diatesis aktif atau waktu kini, serta lampau seperti terdapat dalam bahasa Inggris. Lalu afiksasi terdiri dari prefiks, yaitu awalan. Nah, awal ini terdiri dari prefiks atau yang biasa disebut dengan BR. Lalu yang kedua ada prefiks me tambah n. Lalu ada prefiks p tambah r. Dan yang terakhir ada prefiks p tambah n. Lalu untuk infiks atau sisipan, infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, yaitu L, M, dan R. EL, EM, dan ER. Lalu sufiks atau akhiran. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti akhiran yang asli terdiri dari AN, KAN, dan I. Lalu proses yang kedua itu ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian.
Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh dalam bahasa Indonesia adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, orang menjadi orang-orang, cantik menjadi cantik-cantik. Lalu yang kedua ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Contohnya yaitu tamu menjadi tetamu dan berupa berapa menjadi beberapa. Yang ketiga adalah pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan morfem. Saya ulangi, fonem. Misalnya, lauk menjadi lauk pauk dan gerak menjadi gerak-gerik. Lalu yang keempat adalah pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks. Lalu proses yang ketiga adalah perubahan intern. Yang dimaksud dengan perubahan morfologi dengan perubahan intern adalah proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem-morfem yang terdapat di dalam morfem itu sendiri. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui perubahan intern. Contoh tunggal, yaitu foot, yang bentuk jamaknya menjadi feet, laki-laki. Yang kedua adalah mouse, yang bentuk jamaknya adalah mice, atau tikus. Lalu proses yang keempat adalah suplisi. Yang dimaksud dengan proses morfologis dengan suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui suplisi, yaitu waktu kini, go, yang waktu lampaunya adalah when, atau pergi. Lalu proses yang kelima adalah modifikasi kosong. Yang dimaksud dengan proses morfologis dengan modifikasi kosong adalah proses yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuk, melainkan hanya berubah konsepnya. Contoh dalam bahasa Inggrisnya yaitu kata tunggalnya sheep, kata jamaknya SIEP atau sheep juga, yang berarti domba. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana penanya atas jawaban yang diberikan Saudara Vita? Baik, saya dapat mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya pada topik ini, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, sepertinya pada topik ini sudah selesai. Kita lanjutkan kepada topik yang kelima, yaitu terkait struktur bahasa, yaitu sintaksis dan semantik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait topik ini, disilakan. Izin bertanya moderator. Baik, silakan Saudara Dimas. Terkait materi ini saya akan bertanya tentang bagaimanakah konsep dari sintaksis dan semantik di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Dimas. Izin menjawab moderator. Silakan Saudara Silva. Oke, pertanyaannya mengenai konsep dari sintaksis dan semantik dalam bahasa. Konsep sintaksis dalam pembelajaran bahasa merupakan cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya atau disebut juga sebagai ilmu tata kalimat.
Sintaksis memiliki peran vital dalam tata bahasa karena menjadi landasan bagi pengguna untuk menyusun konsep guna mengutarakan gagasannya baik secara lisan maupun tulis. Untuk konsep semantik dalam pembelajaran bahasa merupakan integritas yang mengacu pada pemahaman makna bahasa. Semantik sebagai cabang kajian linguistik mengacu pada serangkaian kaidah. Pembelajaran bahasa yang berorientasi pada kaidah-kaidah tata bahasa. Semantik dalam kajian linguistik bersifat sentral karena dapat menganalisis makna atau arti bahasa melalui kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sekian, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih atas jawaban. Bagaimana Saudara Dimas atas jawabannya? Terima kasih, saya bisa memahaminya. Baik, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali terkait topik ini. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Dimas Dwi Dwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinata NIM 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwinata, NIM 89. Saya izin bertanya, apakah perbedaan antara sintaksis dan semantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Saudara Dimas, apa bisa diulangi kembali atau bisa ditulis di chat saja? Oke, izin menjawab, moderator. Baik, sepertinya Saudara Dimas sudah mengetahui jawabannya. Silakan. Oke, saya mencoba menjawab ya. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain atau sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis. Penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Sedangkan sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Dimas. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait topik ini? Baik, teman-teman, silakan yang ingin bertanya.
Baiklah, pada topik 5 ini sudah selesai. Kita akan lanjut kepada topik yang ke-6, yaitu terkait peran dan fungsi bahasa di era industri 4.0 dan abad 21. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi ini, silakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Ervina. Saya ingin bertanya, bagaimana peran bahasa dalam revolusi industri 4.0? Ya, begitu pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ervina. Nah, di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan yang Ervina ajukan, yaitu terkait peran bahasa dalam revolusi 4.0 dan abad 21. Baiklah. Bagaimana peran bahasa dalam revolusi industri 4.0 dan abad 21? Peran bahasa sangat sentral dalam berkomunikasi yang sering digunakan dalam bermasyarakat. Maraknya media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram setidaknya telah membuka mindset tentang pentingnya bahasa dalam bersosial. Kita harus mampu menyikapi dengan bijaksana dan mengimplementasikan bahasa dalam masyarakat dalam cara penggunaan dan pemakaian bahasa seperti kesantunan berbahasa dan estetika berbahasa. Revolusi Industri 4.0 adalah zaman yang memandang teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi data yang tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital yang persisten atau bisa kita kenal dengan konsisten terus-menerus dan masif, yaitu utuh sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin yang menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi merupakan suatu alternatif yang dapat dipilih dalam rangka pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dan bahasa. Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi pada akhir abad ke-20 lambat laun menggeser era Gutenberg dengan mesin cetaknya dan menggantinya dengan era digital. Informasi dan publikasi yang semula hanya didokumentasikan dan disebarluaskan melalui lembar kertas cetak sekarang mulai digunakan media elektronik sebagai alternatif. Begitu juga halnya dengan proses pembelajaran yang memadupadankan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang dimuat dalam basis komputer seperti telepon seluler, televisi, konferensi video, dan media elektronik lainnya. Dalam hal ini, peserta didik dan pengajar atau fasilitator bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Itulah jawaban saya. Bagaimana Saudara Ervina? Sepertinya Saudara Ervina terpental jaringan. Saya anggap Saudara Ervina memahaminya, dan nanti akan saya kirimkan kembali jawabannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya,